Yang pertama dia ambil badalnya itu sampai 5 bahkan 10 buah badal. Iya. Dia kerjakan dalam 1 tahun. Kan tidak boleh. Karena badal haji itu dikerjakan oleh 1 orang dan untuk 1 orang. Wahai segala asa siruga, tak minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, alhamdulillah bertemu kembali dengan kita di sini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini semuanya telah hadir bersama kita sosok narasumber. Beliau adalah bernama Tengku Darwin LC atau sering dipanggil dengan Tengku Muhammad Daud. Dan beliau adalah merupakan Dewan Guru Dayah Liqaur Rahmah dan beberapa dayah lainnya. Kemudian beliau juga merupakan pembimbing IPKI atau Dewan Hakim MTQ lintas benua di Mesir. Dan kemudian beliau juga merupakan anggota Persatuan Khatib dan Dai lintas provinsi. Dan juga beliau aktif berkontribusi di Aceh, bahkan sampai di stasiun TV Turki dan Mesir. Kita perkenalkan, Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Tengku? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begini Tengku, kita telah berada di tempat podcast ini. Kita nanti akan berbincang-bincang dan Tengku nanti akan membahas, dan temanya adalah tentang badal haji. Nah, ini terkait dengan fikih ya Tengku ya. Iya. Tanpa menunggu lama teman-teman, baiklah sama-sama kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh guru kita Tengku Darwin Luqman LC dengan tema badal haji. Kita persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل وسلم على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل وسلم على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin sidang pemirsa dimanapun berada, sebagaimana permintaan dari moderator, kita akan berbicara sedikit mengenai badal haji. Badal haji sebagaimana kita ketahui, haji yang dikerjakan oleh seseorang untuk orang yang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Dan badal haji ini harus dikerjakan oleh orang yang sudah pernah berhaji. Dan begitu pula kita harus tahu orang yang kita titip badal haji itu, selain dia sudah mengerjakan haji, haji untuk dirinya, dan dia paham betul ilmu tentang haji. Jadi kalau dia tidak paham ilmu tentang haji, otomatis hajinya tidak sah. Dan demikian. Tidak perlu kita singgung haji dulu. Ini mengenai salat. Dalam salat itu, sebelum kita memasuki dalam salat, ada syarat. Seperti halnya menghadap kiblat, menutup aurat, suci dari hadas besar, hadas kecil dan sebagainya. Jadi kalau yang syarat sebelum salat ini tidak dipahami, tidak dilakukan dengan yang semestinya, maka sebelum salat
dia sudah dikategorikan orang yang tidak siap untuk salat. Walaupun dia salat, maka jika kan ada dikatakan nanti dia salat tapi dia tidak salat. Ya, betul. Seperti orang mau mengerjakan salat, ini yang lumrah aja. Yang sering Karena terjadi. ada orang kadang-kadang tidak begitu fokus pada mengenai hadap kiblat. Padahal hadap kiblat tu hal yang betul-betul harus difokus ketika mengerjakan salat. Ini yang simple aja mengenai bersuci. Ada orang kadang-kadang ketika mau salat dia bersuci, katakanlah yang simpelnya berwudu. Ya, belum lagi yang ini mandi hadas besar nanti kan. Ini yang berwudu aja masih banyak orang-orang yang kadang-kadang seperti orang, apakah dia enggak paham? Yang pastinya kalau dia tidak paham fikih, yang tentunya ketika dia kerjakan banyak kerancuan. Ada yang mencuci muka kadang-kadang seperti orang mau bangun pagi seadanya. Itu kan tidak mencukupi, tidak memenuhi, ya kan? Berarti kalau memang dia sebelum salat dia tidak mengerjakan syarat ini dengan sempurna, otomatis salatnya tidak betul. Belum lagi ketika masuk dalam salat dia harus tahu mana rukun salat, mana yang sunat, mana makruh, mana yang membatalkan. Kalau dia tidak paham mulai dari tata cara syarat sebelum salat, otomatis tidak ada salat. Walaupun dia salatnya itu sampai 1000 rakaat lah. Begitu juga dalam salat tidak paham mana yang rukun, mana yang makruh, mana yang membatalkan. Dan yang paling sering kita lihat orang mengerjakan hal-hal yang membatalkan salat, bukan dia tidak ya kita katakanlah dia tidak paham tentang itu. Berarti otomatis dia tahu salat tapi tidak tahu tata cara dan hakikat dalam salat. Sehingga lumrah aja dia mengerjakan hal-hal yang membatalkan salat. Dan itu di mana-mana bisa kita lihat, khususnya hari Jumat. Ya kan? Mulai dari tempat wudu. Bahkan ada panitia masjid, kadang-kadang ini perlu kita utarakan khusus. Jadi tempat wudu dengan tempat pembuangan air, toilet lah kita bilang, itu harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai nanti ada orang ketika masuk ke tempat pembuangan hajat, jadi antara tempat hajat ini dengan tempat wudu ini bersatu. Jadi setelah dia keluar dari tempat bernajis ini, sedangkan di banyak masjid di khususnya di daerah kita, saya lihat sendiri, itu dalam WC-nya itu tidak ditaruh sandal. Otomatis percikan najis dari toilet ini kan dia bawa ke tempat wudu. Dari tempat wudu orang berjalan-jalan masuk dalam masjid. Jadi kalau itu tidak diperhatikan, seluruh jamaah yang masuk dalam masjid itu bernajis kakinya. Dan itu siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab itu ya pastinya pihak BKM masjid itu, pengurus masjid. Pengurus masjid. Bahkan saya pernah menyinggung langsung, walaupun tidak saya katakan masjid kita ini tidak, tapi banyak masjid di daerah kita. Begitu saya bilang, supaya orang ini nanti kan kalau memang orang tu demikian juga, dan mereka akan paham, oh ya kita harus perbaiki. Berarti kalau ini tadi kan kita temanya mengenai badal haji. Jadi kalau tidak benar-benar dikerjakan oleh orang yang paham tentang haji, otomatis hajinya tidak sah. Karena dia sering melakukan yang membatalkan haji. Dalam haji nanti ada rukun, ada sunat, ada yang membatalkan, kan? Kembali sedikit lagi dalam salat. Ada orang bahkan sudah ketika memasuki salat, dalam salat itu ada rukun. Rukunnya itu nanti terbagi lagi, ada rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Kalau dia tidak paham tentang rukun ini, yang pertama rukun salat sekian, kemudian pembagiannya itu tidak tahu, bagaimana dia mengerjakan salat? Apabila dalam salat itu rukun-rukun yang dia kerjakan ini tidak semestinya sebagaimana yang disyarahkan oleh para ulama dalam kitab-kitab, maka sah-sah saja kita mengatakan salatnya itu tidak sah. Dan orang sering dalam keseharian ini ketika kita beri masukan atau kita nasihatin tidak menerima, tersinggung apakah saya tidak paham salat? Biar urut bayang lu kan. Emang ciham betul. Ada kan kalau masuk dalam pembagian rukun yang 3 tadi, ada qalbi, qauli, fi'li. Ada dalam rukun qauli dia tidak paham pengucapan, makharijul huruf dan sebagainya. Sampai ke situ kita harus paham untuk salat. Betul. Makanya ada kan dikatakan, kenapa dia itu sering salat, sering mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar, tapi dalam kesehariannya seperti orang tidak mencerminkan seorang yang orang baik lah kita bilang. Coba cek bagaimana salatnya.
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa masih dia bergelut dalam dunia hitam itu? Padahal dia tidak meninggalkan salatnya. Kita cek, rupanya dia tidak tahu bagaimana tata cara salat yang benar dalam salat, yang membatalkan. Cukup di takbiratul ihram kita bisa cek. Ada orang kadang-kadang ketika takbiratul ihram, ini bahkan sering saya utarakan dalam khutbah Jumaat, pembahasan mengenai salat ini. Terlepas orang ketika mendengar, kadang-kadang orang alah, untuk apa dibahas salat? Bab salat. Padahal ini sangat penting kan? Ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Ada orang panjang A-nya. Allahu akbar. Karena di sana kan yang pertama ketika kita berdiri kan ada memasukkan niat namanya. Niat memasukkan niat salat. Usalli. Qasad ta'arat ta'yin. Adapun sebelum salatnya itu dinamakan dengan lafaz niat. Betul. Karena dia salah memaknai mungkin, dia kan qasad niatnya, sehingga dia eja lafaz niatnya itu dalam hati ketika dia mengangkat, sehingga dalam pelaksanaan salat kita lihat dia hampir 5 kali, 3 kali ketika dia takbiratul ihram lepas lagi dia. Karena banyak keraguan dan sebagainya. Belum lagi bacaannya, kalau panjang Allahu akbar, itu kembali kepada lafaz qaulinya itu salah. Berarti batal salatnya di takbiratul ihram. Ada yang panjang barnya, Allahu akbar. Itu takbiratul ihram itu kan rukun. Betul. Berarti kalau dia tidak betul pengucapan takbiratul ihram di awal salatnya sudah batal salatnya. Karena itu rukun qauli belum lagi masuk dalam rukun fi'li dan bacaan-bacaan qauli yang lainnya seperti Al-Fatihah, kan tahiyat dan sebagainya. Jadi itu yang salat dikerjakan siang malam, kalau yang wajibnya 5 waktu, belum lagi yang sunatnya. Kalau seseorang tidak memiliki ilmu yang mapan, berarti tidak sah salatnya. Dan kita harus menyampaikan sebagaimana mestinya. Kalaupun ada nanti orang mengatakan sibuk dengan pembahasan salat, apakah tidak ada pembahasan lain? Padahal salat itu kan tiang agama. Orang yang betul-betul memperhatikan salat, maka dia sedang memperbaiki diri dengan otomatisnya kan. Begitu juga kembali kepada badal haji. Jadi ketika kita menitip badal kepada seseorang, karena badal itu kan dia niatkan untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Itu ada akadnya, Akad bagaimana maksudnya? Akad misalkan ada, ini kan badal haji berarti ada seseorang yang melakukan haji seseorang. Akadnya maksudnya yang pastinya ini nama orang yang akan dibadal haji ini dengan upahnya sekalian pastinya kan. Jadi orang yang sudah badal haji ini dan dia sudah paham. Seperti kita yang melakukan tahlilan atau berdoa untuk seseorang kan, ditanya oleh tengku siapa namanya yang akan diniatkan dalam doa nanti. Begitu juga badal. Walaupun di cara lafaz niatnya kan beda, itu untuk haji. Jadi kalau dia yang kita kasih badal itu, yang pertama orang yang sudah pernah haji untuk dirinya sendiri, yang kedua dia paham ilmu tentang haji yang mapan. Jangan sampai seperti yang kita katakan tentang salat, dia mengerjakan yang membatalkan saja, dia tidak tahu. Begitu juga dalam haji. Betul. Belum lagi hal-hal yang dikerjakan harus dia bayar dam. Misalnya dalam mengerjakan haji tidak boleh mengerjakan hal-hal yang dilarang. Sampai mencabut satu rumput pun tidak boleh. Kan? Jadi kalau dia kerjakan hal demikian tanpa sepengetahuan, otomatis haji yang kita amanahkan itu tidak sempurna. Dan yang terakhir harus orang yang jujur. Karena maaf cakap, ada orang yang bertanya kepada saya, memang Tengku kalau kita berbicara mengenai penitipan badal haji ini, kenapa mesti disinggung harus pada orang jujur? Apakah di Arab Saudi itu ada orang yang jahat? Jahat itu kan hanya penamaan, bahasa kita jahat, tidak jujur, kemudian orangnya penipuan dan sebagainya. Itu kan hanya sekedar lafaz. Kalau secara satu bahasa aja, orang tidak jujur, udah cukup itu aja. Yang pertama dia mengambil uang badal, tapi badalnya tidak dikerjakan. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, dia mengambil badal, udah, karena memang orang yang kita titip ini orang tidak thiqah. Yang pertama dia ambil badalnya itu sampai 5 bahkan 10 buah badal. Dia kerjakan dalam 1 tahun, kan tidak boleh. Karena badal haji itu dikerjakan oleh satu orang dan untuk satu orang. Dan banyak sindikat badal, penipuan badal itu di Arab Saudi itu bukan lagi rahasia di kalangan orang yang banyak, sudah tahu.
Bahkan puluhan ribu badal itu dari Indonesia itu diselewengkan di Arab Saudi. Iya. Masya. Memang kalau kita berbicara hal yang seperti ini nanti kadang-kadang dianggap kenapa kita menjelek-jelekkan orang. Iya. Kan dalam agama ada upat yang dibolehkan. Iya. Termasuk ada sindikat penipuan demikian itu harus kita utarakan supaya orang tahu. Iya. Nah, badal haji ini sebagaimana kita tahu ini kan ada anjuran juga dari Nabi. Ada seorang sahabiyah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya memiliki orang tua yang masih hidup tapi dia sudah tua renta sedangkan dia sudah sampai kewajiban haji. Apakah saya mengerjakan untuknya ya Rasulullah? Kata Nabi, ya kerjakanlah. Ya, itu anjuran Nabi untuk mengerjakan haji untuk orang tuanya. Iya, iya. Jadi pelaksanaan badal ini pun dikerjakan pada musim haji pastinya kan. Dan sebagaimana yang kita utarakan tadi, harus kita cari orang yang betul-betul fiqah, yang terpercaya. Terpercaya dan selain yang dia memang memiliki ilmu mapan. Iya, betul. Jadi adakah sama seperti wakilah seperti itu? Ya, di akad istilahnya kan. Tadi. Jadi ketika kita ingin memberikan badal kepada seorang, ada yang dititip juga. Sebagaimana halnya kalau di masyarakat ada di daerah saya, ketika menitip kepada saya itu dia sampaikan ini Tengku badal haji beserta dengan upahnya. Ini saya kasih amanah tu Tengku. Ya, saya terima itu. Saya sampaikan juga di sana untuk saya berikan untuk orang yang memang betul-betul amanah dan kita tahu dia itu seorang yang fiqah, memiliki ilmu yang mapan. Ya, karena kalau sekedar melakukan itu siapa saja bisa. Seperti halnya salat. Ada anak-anak baru usia 5 tahun dia tahu salat. Tahu cara salatnya itu berdiri, ruku', i'tidal, sujud dia tahu. Tapi dia tidak tahu mana ruku', mana sunat. Kadang-kadang dia lagi salat tengok ke kiri kanan. Begitu juga haji. Apalagi ini haji ya ibadah yang agung ya kan. Yang salah satu rukun yang diinginkan oleh banyak orang. Inginkan oleh banyak orang. Jadi kalau tidak diberikan kepada orang yang jujur dan mapan ilmunya nanti sia-sia. Betul. Dan hati-hati mengenai badal haji ini. Selain penipuan dari segi dia ambil upahnya tapi dia tidak kerjakan. Karena ada beberapa orang teman saya di Arab Saudi, mereka katakan hati-hati wahai Tengku Meduah. Sangat banyak orang sangat banyak penipuan badal di Arab Saudi ini, khususnya badal-badal yang murah. Badal yang di bawah 10 juta itu rentan terjadi penipuan. Penipuan bagaimana? Penipuan yang pertama dia ambil ambil badal tidak dia kerjakan. Yang kedua, dia ambil badal sampai 5-10 buah. Dia kerjakan dalam waktu bersamaan. Itu lumrah terjadi. Dan itu pengakuan orang yang lama di Saudi. Lebih 20 tahun di sana. Walaupun saya lama di Mesir, tapi kita punya kawan di Arab Saudi yang memang mengutarakan hal demikian. Jadi yang dibadalkan haji tersebut, dia ketika proses badal haji itu sudah dilakukan, maka orang tua rentan ini bisa disebut sebagai haji. Tengku, bagaimana? Maksudnya gimana? Ada seseorang yang membadal haji orang tua yang sudah rentan. Jadi kata orang tua ini, tolong badalkan haji saya. Kemudian si pemuda inilah dia telah melakukan haji yang telah dibadal tadi. Orang tua ini ketika si pemuda ini sudah selesai melakukan ibadah haji, orang tua ini boleh disebut dia sebagai yang haji. Iya. Dia sudah dengan sendirinya hajinya itu sudah terlaksana. Ya betul. Mengenai penamaan itu hanya di daerah kita saja. Dipanggil Tengku Haji. Tengku Haji kan. Dan kalau dikerjakan oleh orang tidak memiliki ilmu dan mapan tentang haji, berarti hajinya itu belum lunas sebenarnya. Terlepas sudah dia bayar dan sebagainya, otomatis harga hajinya belum sempurna. Mengenai pelunasan yang saya proses, saya tidak mau proses yang di bawah 10 juta. Yang saya proses itu yang 15 juta. Itu satu orang. Bahkan badal haji itu ada orang yang betul-betul ikhlas dan dia memiliki kemampuan, dia berikan makan sampai 30 juta, 25 juta untuk orang tuanya, satu orang. Oh iya. Kenapa orang ikut-ikutan dengan harga murah? Karena ya dia bukan tidak ada uang,
Tapi dia lihat di sana lebih murah. Penipuannya itu sebenarnya bukan dari yang orang kita titip di sini di Aceh atau di Indonesia, tapi di Arab Saudinya ketika kita berikan badal, dia tidak sebutkan bahwa dia sudah ambil badal dari orang. Dia ambil lagi, diambil lagi. Ditumpuk-tumpuknya ya. Dikerjakan sekaligus, satu pun tidak sah. Dalam pandangan fikih kan tidak bisa seperti itu, Tunku. Karena yang namanya orang sindikat penipuan itu kan orang tuh nggak ada istilahnya memperhatikan yang demikian. Bila perlu kalau ada lagi bawa sini. Yang penting uang. Orang tidak takut Tuhannya. Makanya ada orang tanya, kok bisa Tengku? Kok ada orang segitu di Arab Saudi? Orang jahat segitu. Saya bilang gini, saya balik bertanya, siapa duluan lahir Abu Lahab dengan Rasulullah? Dan bahkan Rasulullah baru lahir, Abu Lahab sudah jadi tokoh. Jadi tidak heran di sana masih ada yang mengikut ya jalur Abu Lahab, jalur jahiliyah itu. Itu lumrah di Arab Saudi. Bahkan saya lihat sendiri bagaimana ketika saya pergi ke Arab Saudi kan, musim haji pernah, umrah juga pernah, dan kita juga ada kita proses pemberangkatan jamaah umrah juga dari travel kita kan. Baiklah Tengku, untuk masalah badal haji ini ada pertanyaan yang mungkin kita kaitkan dengan keadaan dan kondisi kita sekarang. Jadi masalah haji virtual itu bagaimana? Secara virtual. Dan itu menjadi pertanyaan juga di kalangan milenial dan kalangan masyarakat awam kan, yang mungkin bagi mereka masuk akal, tapi dalam pandangan fikih tidak boleh kan? Bagaimana Tengku? Haji virtual itu melalui teknologi seperti video call misalkan. Maksudnya orang di sana membuat video call sebagai bukti atau gimana maksudnya? Atau dia di Indonesia atau di Aceh, tapi ada kawannya yang di sana di Arab, di Mekah, melakukan video call. Jadi dia ikut melakukan kegiatan di sana. Tidak boleh. Tidak sah. Itu termasuk tala'ub dalam ibadah. Makanya kita untuk beribadah bukan hanya sekedar modal, tidak cukup dengan modal semangat. Sebagaimana halnya kita lihat di bulan Ramadan, orang begitu semangat, baik itu mengaji, cukup di bulan Ramadan saja, mengaji bahkan sampai 2, 3, 5 juz dalam bulan Ramadan. Mengaji asal-asalan, dia tidak paham dan ilmu tentang tajwid, tata cara yang benar. Yang penting dia mengaji. Kan anjuran dalam Al-Quran, dalam hadis kan begitu, harus baca Al-Quran sesuai dengan tuntunan. Kalau tidak, rubba qari'in lil Quran fal Quranu yal'anuh. Kan ada dalam hadis Nabi, banyak sekali orang baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknat dia. Kenapa? Karena ketika dia membaca itu tidak menjaga hak-haknya dalam hukum tajwid. Ada istilahnya makharijul huruf, kemudian fasahahnya tidak begitu dia jaga, asal-asalan, mana yang pendek, yang panjang, pengucapan antara huruf ini dengan huruf di sana terbolak-balik. Seperti orang membaca ketika mau salat kan dibaca usalli pakai sin. Seharusnya kan pakai swad. Kalau pakai usalli, salla yusalli tasliyah itu kan menghibur artinya. Menghibur itu kan macam-macam. Bernyanyi juga berhibur, berjoget juga berhibur, menghibur. Berarti ketika dia baca usalli, sahaja aku menghibur, bukan sahaja aku salat. Yang seharusnya dia ucapkan sad. Itu perbedaannya jauh sekali. Padahal itu kita mau salat, dibacanya sin, usalli pakai sin. Makanya kita perlu belajar makharijul huruf atau belajar ilmu tajwid secara penamaan secara umumnya. Jadi masalah badal haji ini Tengku, jadi upahnya itu boleh dibuatkan tarif atau tergantung si yang mau membadalkan hajinya? Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai tarif atau upah, ada juga dari pihak penampung itu, dan itu memang ada diberikan oleh orang yang membadalkan itu. Istilahnya karena kita yang wasilah kan melalui kita di sini. Betul. Orang yang memberi badal mana tahu orang yang, kan mereka nggak kenal orang yang badal di sana. Dan kita kasih tahu terus terang, seperti saya, yang kita ada persatuan di sana. Memang orang para penuntut ilmu dan mengaji juga di sana. Bukan hanya kuliahan, ada juga anak kuliah. Kan terbatas orang kita di sana.
Dan kalangan yang kita pilih ini kalangan orang profesional, memang orang-orang yang menuntut ilmu dan mereka sudah sering berhaji untuk orang lain. Sudah mantap lah. Dan orang ini kalau sudah mengambil satu badal, misalnya sudah full kuota mereka ini ya sekitar 200-an orang. Setelah mengambil kuotanya sudah lengkap, semua orang ini sudah mengambil badal, mereka langsung angkat tangan, kami tidak menerima lagi, sudah penuh. Tapi kalau kalangan umum mereka masih menerima. Apa mau ada 1,000, 2,000 lagi bawa sini. Ya, apalagi khusus badal yang murah itu kan. Makanya saya tidak berani memproses badal yang di bawah 10 juta. Ya, misalnya saya bilang 15 juta badal haji. Kalau murah bisa Tengku. Kita bicarakan nanti lebih lanjut murahnya itu gimana. Kan di sana nanti ada dibuat sertifikat. Ada dokumentasi video yang dilakukan oleh yang dikirim oleh orang yang membuat badal untuk yang menitip badal ke kita. Mereka lagi mengerjakan badal di titik-titik tertentu diambil dokumentasi. Ya, diberikan dokumentasi untuk kita, sertifikat serta dengan oleh-oleh haji. Pembuktian ya. Pembuktian. Jadi kalau orang meminta yang lebih murah, saya bilang begini, bukan tidak ada badal yang murah. Karena pertanyaan macam-macam ketika kita bilang badal haji yang saya proses ini 15, mahal Tengku. Bukan mahal, bahkan ada orang memberi upah dan dia orang berada, orang punya kemampuan sampai 15 mayam emas itu. Itu bukan upah haji segitu sebenarnya, tapi dalam bentuk apa dia berikan itu kesenangan jiwanya. Ya, dia berikan begini, dan ini dalam bentuk bukan, saya tahu badal haji tidak sampai 10 mayam emas pun, tapi saya berikan ini sebagai bentuk terima kasih saya kepada orang yang telah menghajikan untuk keluarga saya. Iya betul. Seharusnya badal haji harus demikian itu, bukan hanya ikut-ikutan orang kasih 5 juta kasih kita 5 juta. Ada orang telepon saya, seorang tokoh agama, Tengku mau nggak ini ada badal hampir 20 buah, tapi harganya di bawah 10. Saya bilang selagi saya ada selagi saya mampu yang menampung yang di atas 10, saya tidak tampung yang di bawah 10. Takutnya nanti ada penipuan di sana. Saya dengan sendirinya saya sudah mendukung penipuan badal itu di Arab Saudi. Saya tidak terima yang di bawah 10. Itu yang di bawah 10 sepertinya potong agen nih. Potong agen lagi nanti. Kalau sempat bayar dam nanti di Arab Saudi gimana? Gimana? Nggak akan dibayar karena upahnya ada yang sampai ke pembadal di Arab Saudi itu sampai 4 juta, ada yang 3 juta. Itu bukan upah haji sebenarnya yang mereka ambil. Ya. Mungkin begini, lantoi keun mana neme pengkupi rukuk macam mana. Laganya. Pugu badal hana. Siapa yang bilang Tengku demikian? Apakah Tengku tahu? Tengku kan lama di Mesir bukan di Saudi. Kawan saya yang sudah lama di Saudi yang mengabarkan demikian. Banyak sekali Tengku di sini. Itu yang dari Aceh aja itu lebih dari 5.000 badal. Apalagi seluruh Indonesia puluhan ribu. Ya, dan orang-orang profesional dan yang jujur ini terbatas di sana. Maka saya kalau sudah penuh kuota dari kalangan orang-orang jujur dan terpercaya ini, yang profesional ini, yang mapan ilmu agama, saya tidak terima lagi. Kalau ini masih ada lowongan. Itu berapa Tengku ujrah badal? Ujrah yang saya proses itu 15 juta. 15 juta ya. Standar. Ada yang kasih lebih? Ada yang memberikan lebih. Ini Tengku ada oleh-oleh misalnya. Diberikan lebih untuk orang tersebut. Bahkan ada orang yang kasih sampai 20, 25. Masya Allah. Padahal yang kita proses 15 sampai dikasih 25. Tengkunya nunjuk bela. Kasihlah yang banyak untuk dia supaya dia ikhlasnya itu lebih lah dibandingkan orang-orang lain. Ada orang dia jujur, amanah dan dia paham ilmu agama. Ketika dia kerjakan dalam haji ini kan ada selama musim haji dia makan minum berapa di sana. Kan kehidupan di Saudi mahal. Transportasi dan kebutuhan dia yang lain selama musim haji. Kalau biaya pas-pasan kita berikan 5 juta lah, 6 juta, bagaimana dia bisa mengerjakan haji dengan maksimal? Taruhlah dia kerjakan dengan maksimal, otomatis dia harus mengeluarkan uang dari dompetnya untuk keperluan haji, padahal badal keperluan haji orang tua kita. Iya, betul. Masa kita bebankan dia? Walaupun dia mau. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Terima kasih banyak Tengku atas ilmu dan pencerahan tentang badal haji. Mungkin kita pun di sini tidak terlalu tahu tentang badal haji. Alhamdulillah dengan pencerahan Tengku tadi, alhamdulillah kami pun dapat tercerahkan terkait dan dengan sedikit lagi masalah kalau bisa ini bukan berarti kita memojok orang yang mengambil upah
badal yang murah, tidak. Karena seperti saya katakan tadi, bukan di sini terjadi penipuannya. Karena di sana sendiri ada yang istilahnya memanggil, Tengku sini ada badal murah, ambil ke kami aja berapa sekian juta misalnya. Maka Tengku kita kan nggak tahu bagaimana keadaan kondisi di sana. Iya, betul. Ada 1, 2, 3 orang memang langsung diutus untuk mengecek bagaimana pelaksanaan badal di sana. Luar biasa penyelewengannya kalau bukan melalui orang yang fiqah, melalui orang yang jujur. Jadi sangat hati-hati, jangan termakan dengan isu badal murah langsung kita ambil. Ada yang transfer langsung ke Arab Saudi sana, ada kenalan dia di sana, langsung dikirim ke sana. Ada yang ditampung melalui guru-guru kita di sini, dan guru-guru kita di sini bukan dari pihak beliau yang penyelewengannya di sana nanti. Berarti kalau yang benarnya prosedurnya itu seperti apa, Tengku? Ya, prosedurnya itu yang mengenai upah atau apanya? Prosedur terkait dengan badal haji. Jadi orang misalkan ada ini yang mau orang tuanya sudah sakit tapi punya hajat untuk pergi haji, itu kemana beliau? Prosedurnya kalau di kita di Aceh melalui siapa, atau ada mitra atau ada? Saya pribadi juga. Oh, pribadi juga bisa. Saya juga mengurus ada beberapa orang, hampir 20 orang kita proses tu badal haji kan. Tapi itulah mengenai upah segitu bisa kita tampung, dan kita kalau bisa orang yang badal haji kita itu yang kita kirim badal haji itu mengerjakannya itu dengan penuh keikhlasan dan tanpa ada unek-unek lain dalam hatinya. Jadi boleh nanti kita bantu kalau ada jemaah-jemaah kita di Aceh yang mau proses badal haji atau yang mau umrah. Jadi jangan tergesa-gesa pas kita tahu di sana murah langsung ke sana. Ada di sana ada 5 juta. Saya bilang bukan 5 juta, mau badal saya ada calo juga. Calo orang jahat, dan calo ini enggak akan saya kasih sebenarnya. Saya kasih saya paparkan aja bagaimana gerangan mereka. Bahkan mereka mau mengambil badal tu 3 juta. Badal apaan itu 3 juta? Ya kan? Seharusnya orang memberikan lebih supaya orang yang membadalkan itu senang. Ketika dia pulang ke keluarganya setelah haji, dia pulang dengan senyuman. Betul. Jangan pulang dengan raut wajah yang tidak menyenangkan. Betul sekali. Alhamdulillah. Jadi begitu saja Tengku atas pencerahan dan ilmunya yang telah Tengku berikan kepada kami semua di sini, dan kepada sahabat DAU Podcast Channel yang tercinta. Mungkin kalau seandainya sahabat DAU Podcast yang belum tahu tentang masalah ini, mungkin boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan undang kembali Tengku Daud untuk menjelaskan kembali tentang badal haji. Kalau memang ada yang mau badal haji ini kalau bisa sebelum akhir bulan Mei ini, karena bulan Syawal. Karena orang-orang ini kalau sudah mengambil badal sebagaimana kita katakan tadi, mereka akan menolak badal selanjutnya karena mereka mengambil satu. Kita proses. Kalaupun setelah bulan Mei, bulan Juni nanti, kalau memang mereka belum merata mengambil jatah badal, maka mereka akan mengambil. Nanti kita proses mengenai nomor HP, boleh nanti ditulis oleh para panitia. Dan kita juga proses, karena saya sendiri selain mengajar, berdakwah, di samping itu juga membantu para jemaah seperti umrah. Ada orang mau haji, baik itu haji plus atau haji furada itu yang lebih dari 200 juta kan. Kalau ada orang yang ingin, ya bisa kita proses insyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. Apalagi ini sekarang keadaannya sudah normal di Arab Saudi. Sudah normal kembali. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tengku telah hadir di tempat kami. Mudah-mudahan Tengku sihat selalu. Kemudian Tengku dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada sahabat DAU Podcast Channel, tetap pantau terus channel ini, subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Kemudian yang belum subscribe, di-subscribe. Kemudian yang sudah subscribe, tetap pantau terus channel kita. Mudah-mudahan kita semua lebih terarahkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Terima kasih banyak Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.